Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin ya, itu yang proses pemanggangan ke Jepang. Kalau kemarin kan bagian 1 atau pelatihan dasar, dan yang sekarang adalah pelatihan lanjutan atau bagian 2. Dan buat kalian yang baru menonton video ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya, itu part 1 yang linknya ada di deskripsi. Silahkan kalian tonton dulu itu biar kalian nggak ketinggalan informasi, biar kalian bisa menyerap dengan baik dan benar. Oke, nah dalam pelatihan lanjutan ini tentunya lebih banyak dong kayak misalkan proses-proses yang harus dilalui seperti pembuatan dokumen, paspor, visa. Terus juga dari segi belajar, segi materi itu agak lebih sulit sedikit, tapi tetap dalam sulitnya itu ya kalau misalkan kita belajar dengan benar ya pasti akan mudah. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi setelah kalian selesai pelatihan dasar itu kan kalian kan pulang dulu nunggu di rumah itu sekitar 2 bulan itu kalau sudah yang mendapatkan perusahaan. Kalau belum ya mungkin sekitar 2 bulan atau 2 bulan lebih ya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu tergantung dari kalian dapat perusahaannya itu kapan. Nah, dalam proses menunggu pelatihan lanjutan itu kalian nggak ibaratnya nggak serta merta itu cuman nunggu gitu kan, enggak. Nah, dalam proses nunggu itu kalian akan juga kan diberikan tugas online. Ya, tugas online itu bertujuan untuk agar kalian tidak lupa dengan materi apa yang telah didapatkan. Itu biasanya sekitar 3 hari sekali ya, itu ada tugas online yang harus kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian remedi ya mau mengulang lagi hari berikutnya. Dan kalau misalkan tugas itu udah selesai dikerjakan sampai waktu kalian mau pelatihan kedua itu biasanya tugasnya itu di print ya, dari awal kalian menerima tugas itu sampai terakhir yaitu kalian mau keberangkatan, itu biasanya di print. Itu buat bukti kalau kalian itu di rumah itu mengerjakan tugas. Oke, langsung saja ya. Dalam pelatihan kedua ini itu ya masih sama, itu proses pertama ya masa orientasi ya, itu saya juga nggak tahu, padahal kan pelatihan pertama udah orientasi, ini orientasi lagi ya nggak tahu juga. Itu kan peraturan dari yayasannya. Itu masa orientasi selama 1 hari biasa, terus setelah itu juga kegiatannya itu ya kayak masak, olahraga, nyuci, itu juga sama persis dengan pelatihan pertama. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah sistem belajarnya ya, atau materi belajarnya. Nah, dalam proses pelatihan kedua ini itu kita akan melanjutkan bab dari pelatihan pertama. Kalau pelatihan pertama itu sampai 13 bab. Nah, pelatihan kedua ini itu dimulai dari 14 bab kalau nggak salah sampai 25 atau 24. Itu saya kurang tahu, itu pokoknya meneruskan bab dari pelatihan pertama. Nah, dalam proses pelatihan kedua ini itu sistem ujiannya juga sama. Itu 3 kali ujian. Tapi dalam pelatihan kedua ini itu kan secara otomatis kalian udah dapat perusahaan. Nah, itu kalau misalkan kalian gagal dalam ujian, itu biasanya dari pihak yayasan itu akan terus memperjuangkan kalian. Kenapa? Karena kalian itu sudah mendapatkan perusahaan. Secara otomatis juga yayasan tidak mau mengecewakan perusahaannya dong. Nanti anggapnya perusahaan, ini yayasan gimana sih, tadinya oke, tadinya siswanya benar baik, tapi kok gagal. Nah, itu kenapa kalian kalau misalkan gagal itu kalian akan diusahakan terus menerus oleh yayasan tersebut. Beda dengan tahap pertama. Kalau pelatihan pertama itu kalau misalkan kalian gagal, itu kalian diberi kesempatan paling 1-2 kali, setelah itu udah. Tapi dalam pelatihan kedua atau
pelatihan pra keberangkatan ya, namanya pra keberangkatan, itu kalian akan diusahakan benar-benar sampai kalian bisa berangkat dalam berangkat ke Jepang tentunya. Oke, dalam proses pelatihan kedua ini itu lebih banyak di kayak pelatihan kayak pengenalan Jepang ya, pengenalan Jepang itu kan soalnya dalam pelatihan kedua ini kan kita kan udah mempunyai ibaratnya mempunyai pengetahuan sedikit tentang bahasa Jepang, jadi nggak perlu dari nol, dari cuma lebih ke pemantapan atau pengenalan budaya Jepang. Karena apa? Karena Jepang itu sangat berbeda sekali dengan Indonesia ya, terutama dalam hal buang sampah. Dalam hal buang sampah itu Jepang itu sangat sekali detail ya. Contohnya itu botol itu kalau di Jepang ini nggak boleh langsung dibuang, jadi dibuka dulu tutupnya, plastiknya dikupas dulu, dipisahin, terus botolnya juga dicuci biar bersih. Nah itu sistem proses pembuangan sampah Jepang itu kalau menurut saya sih ya rumit, tapi kalau orang Jepang ya mungkin karena sudah terbiasa jadi terbiasa. Oke, kembali lagi ke pelatihan lanjutan. Nah, dalam pelatihan lanjutan ini kalian nanti akan disuruh membuat berbagai macam dokumen ya, dokumen seperti paspor, visa, terus pembukaan rekening terus juga ya pokoknya dokumen lah seperti pengumpulan kartu keluarga gitu. Nah, di dalam pelatihan lanjutan ini juga nanti juga kalian kayak semacam banyak sekali pembekalan ya, seperti yang sudah saya dikatakan dari awal lagi. Pembekalan juga lebih ke serius tentang berkas itu, tapi juga tetap dalam pembelajaran. Nah, di dalam pelatihan lanjutan ini juga nanti adanya juga kita ada ujian satu yang berbeda, itu ujian tambahan. Itu kalau misalkan di pelatihan dasar kan ada 3 kali ujian tuh, ujian tertulis. Nah, di pelatihan lanjutan ini juga ada 1 kali ujian tambahan, jadi totalnya ada 4 kali ujian. Nah, ujian tambahannya itu adalah kita disuruh menjelaskan tentang perusahaan ya, perusahaan apa yang nanti yang kita akan bekerja. Itu saya disuruh menjelaskan kepada ya yayasannya itu sebagai tes itu dengan bahasa Jepang. Jadi kita dikasih profil perusahaan itu dalam bahasa Jepang juga, dalam bahasa Jepang, tapi juga ada bahasa Indonesianya, tapi kita disuruh menjelaskan ke bahasa Jepang. Nah, dalam proses ini itu ibaratnya ya lolos nggak lolos ya, bisa nggak bisa ya harus usaha gitu. Jadi juga dari yayasan juga akan ngebantu kita kalau misalnya kita mengalami kesulitan. Itu biasanya kita nggak akan terus mengulang kok, cuman mungkin diberikan tugas lain, atau misalkan tugas suruh nyatet ini 10 kali 20 kali itu sebagai sebagai hukuman karena kita nggak lolos ujian itu menjelaskan itu. Tapi nanti ujung-ujungnya lolos kok. Jadi yayasan juga ngerti kok bagaimana sulitnya kita dalam melafalkan bahasa Jepang itu. Baik. Kemudian setelah kita melakukan segala macam peraturan di yayasan, segala macam tentang kegiatan aktivitas itu, nanti kita juga akan dikumpulin di situ ya, di aula itu, mengenai juga penentuan tanggal keberangkatan itu biasanya, terus juga pembagian tiket pesawat itu juga ada kayak semacam ini kayak pakaian gitu, perlengkapan yang harus disiapkan ketika berangkat. Dan pastinya juga ada pendanaan, peraturan pendanaan itu menjelaskan pendanaan ya, yang menjelaskan bahwa kita itu berangkat itu dapat uangnya dari mana, apakah pinjem, apakah uang sendiri. Nah, nanti di pelatihan ini
di pelatihan tahap kedua ini juga akan dijelaskan. Dan juga dalam pelatihan ini juga nanti kalian akan dimintai untuk membawa orang tua kalian atau wali kalian ke yayasan tersebut. Ya, tujuannya buat apa? Tujuannya buat menjelaskan mengenai dokumen-dokumen serta persyaratan yang harus dilakukan ya dari yayasan ke orang tua agar tidak ada miskomunikasi. Oke, dalam pelatihan lanjutan ini juga sama, sekitar 2 bulan. 2 bulan itu ya macam-macam sebagai kegiatan tuh, terutama juga kayak buat paspor visa itu. Nah, langsung singkat cerita aja, ketika kalian sudah lolos ujian-ujian yang di situ, nah tiba saatnya nanti kalian akan melakukan keberangkatan ke Jepang. Nah, dalam keberangkatan ke Jepang ini pasti kalian ada yang bertanya, loh, uangnya dari mana? Apakah pakai uang sendiri? Apakah pakai utang? Dalam yayasan saya itu prosesnya itu talangan dalam arti kita diberikan pinjaman dari pihak bank dan nanti bayarnya itu sistem potong gaji selama tempo antara persetujuan bank dengan yayasan tersebut. Langsung buka-bukaan aja, kemarin saya itu dapat pinjaman itu sekitar 19 juta rupiah. 19 juta rupiah itu dipotong buat biaya keberangkatan. Nah, dan itu juga ada sisa sedikit sekitar 500.000 itu buat biaya perlengkapan saya berangkat ke Jepang ini. Dalam pinjaman itu dia sistemnya itu potong gaji, jadi potong gaji selama kurang lebih ya satu tahun setengah, mungkin kurang atau mungkin lebih, itu tergantung dari persetujuan yayasan tersebut. Dan dalam pelatihan kedua ini juga kita nanti juga akan diajarkan juga kayak semacam berbicara sama orang Jepang langsung, terus juga mengenai tata krama yang ada di Jepang, kehidupan sosial di Jepang gimana, terus konsekuensinya di Jepang kayak apa, itu ya dalam pelatihan kedua ini nanti akan dijelaskan secara detail, terutama juga perlengkapan yang harus dibawa. Nah, saya datang ke Jepang ini bulan Desember tahun 2019 dan pada waktu itu di Jepang sedang pada musim dingin sehingga perlengkapan yang harus saya bawa itu lumayan banyak ya, terutama ya tentu jaket dingin, terus pakaian lengan panjang, celana panjang yang berhubungan dengan cuaca di Jepang. Nah, jadi dalam keberangkatan ini, pelatihan keberangkatan ini, kalau misalkan kita sudah berangkat, itu dari pihak yayasan juga ingin menawarkan kepada kita apakah mau diantar atau enggak, dengan syarat itu kalau misalkan ingin diantar itu kita sama keluarga itu enggak boleh diantar dari rumah ke bandara, enggak, tetap kita berangkatnya dari yayasan. Nah, nanti keluarga kita atau orang tua kita itu baru dari rumah ke bandara. Waktu itu saya berangkat dari yayasan ke bandara itu ya sekitar habis duhur ya, sekitar jam 2 jam 3 itu, dan berangkat dari Indonesia ke Jepang itu sekitar jam 10. Dan jam 10 itu sampai di Jepang itu jam 7 pagi. Untuk selisih waktu di Jepang dan Indonesia itu beda 2 jam dalam arti di Jepang itu lebih cepat 2 jam dari Indonesia. Misalkan di Indonesia jam 10 pagi, tapi di sini jam 12 siang. Terus setelah sampai di Jepang itu juga kita nggak serta-merta langsung bekerja. Kita juga, nah di Jepang ini juga nanti ada pelatihan lagi. Pelatihan itu biasanya pelatihan pemantapan, yaitu yang meliputi kayak pembuatan KTP Jepang, terus pembuatan dokumen kayak kalau misalnya kita sakit
itu gimana, kalau misalkan kita sakit itu harus pakai kartu gimana, nanti di Jepang itu akan dijelaskan secara detail. Nah, tapi itu nanti ya, itu pada bagian ketiga atau bagian terakhir. Nah, kita sekarang ada di bagian keberangkatan dulu. Dalam bagian sistem keberangkatan ini itu lebih menuju ke proses apa ya, kayak proses-proses ini loh sekitar Jepang, maksudnya proses-proses dalam apa bekerjanya gini gitu loh. Proses kayak ditunjukin profil perusahaannya masing-masing gitu. Dan untuk guru pembimbingnya itu dalam apa, dari pelatihan pertama sama pelatihan kedua itu juga nggak tentu sama ya, juga berbeda. Seperti saya itu juga berbeda ya, hampir rata-rata berbeda kok. Cuman perlu kalian ketahui juga, dalam pelatihan kedua ini atau pelatihan pemantapan ini itu kita mengemban kayak apa ya, mengemban tugas lebih loh. Ibaratnya ya kita disuruh jadi ibaratnya kayak ketua apa, ketua organisasi apa, karena dalam yayasan itu kan banyak sekali, kayak misalkan nyapu itu ketuanya ini atau leadernya itu ini, terus buat masak itu leadernya ini, terus buat kayak olahraga itu leadernya ini. Nah, di pelatihan kedua ini, dan kita semua itu diwajibkan buat menjadi leader atau menjadi pimpinan dalam setiap cabang kegiatan. Itu tugasnya buat apa? Katanya itu tugasnya buat apa, mengatas mental kita loh. Seenggaknya kita sudah pernah menjadi jiwa pemimpin, walaupun dalam konteks yayasan, konteks kecil-kecilan, itu sebagai pembelajaran buat kita gimana sih susahnya mengatur anak buah, katakanlah mengatur teman-teman, mengatur bawahan kita, itu susahnya gimana ya. Mungkin itu video yang dapat saya sampaikan dalam pelatihan kedua ini ya. Mungkin memang singkat sih, tapi kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau kalian nggak kurang jelas dengan yang saya utarakan atau sampaikan, silakan komen di bawah ini ya. Kalau misalkan ada waktuan, insya saya balas. Dan buat kalian yang baru nonton video ini, saya usahakan buat nonton video sebelumnya, itu yang part 1, karena part 1 dan part 2 ini saling berkelanjutan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.